Lagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video bedah buku ya. Ini video seri bedah buku. Kali ini kita akan bahas judul buku For Our Work Week ya. Buku karangan Tim Ferriss ya. Buku ini pernah menjadi international bestseller ya. Judulnya Kerja Seminggu Hanya 4 Jam gitu ya. Ini cover bukunya ya. Jadi bagaimana Anda bisa menghasilkan uang yang melimpah, rezeki yang melimpah, tapi kerjanya cukup 4 jam dalam seminggu gitu ya, itu kan ngeri ya. Jadi misalnya Anda hanya kerja di hari Senin 4 jam saja, kemudian hari berikutnya mungkin jalan-jalan gitu ya, atau nonton Netflix gitu ya, atau kerjanya tiap harinya hanya 1 jam gitu ya. Kalau saya sendiri terus terang selama ini kerjanya juga relatif ringan ya, saya kerja di rumah, selama ini saya kerja setiap hari itu mostly hanya 4 jam ya, dari jam 8 sampai jam 12. Saya kerja intens itu, sangat intensif pagi hari. Setelah makan siang, jam 2 sampai jam 4 itu saya lebih banyak nonton YouTube atau browsing internet gitu ya. Kerjaan-kerjaan yang ringan itu saya kerjakan di siang hari, atau ngecek email gitu ya. Jadi saya waktunya longgar, bahkan seringkali saya jam 3 sudah selesai. Tapi hasilnya, penghasilan saya lumayan maknyus gitu ya. Jadi ini bukunya ya teman-teman ya, For Our Work Week ya. Jadi karangan Tim Ferriss, seorang blogger terkenal. Ya. Jadi For Our Work Week ini adalah buku bestseller karangan Tim Ferriss, seorang blogger ternama. Saya akan menjelaskan intisari dari buku ini ya teman-teman ya, sehingga Anda bisa sambil menerapkan juga, mungkin tidak ekstrim hanya 4 jam seminggu ya, mungkin seperti saya itu mungkin jalan tengah yang paling bagus. Kerja tiap hari hanya 4 jam atau 5 jam dari Senin sampai Jumat. Setelah istirahat makan siang kita lebih banyak relaks gitu ya, atau nonton YouTube gitu ya. Tapi hasilnya tetap sepadan dengan orang yang kerja dari pagi sampai malam tiap hari gitu ya. Itu kan maknyus teman-teman ya. Kalau Anda bisa seperti itu dream life. Saya sendiri mensyukuri ya, saya bisa melakukan itu ya. Saya seorang konsultan manajemen, kerjanya lebih banyak di rumah, meetingnya online, dan kalaupun datang ke klien paling saya seminggu cuma sekali, maksimal 2 kali. Selebihnya saya kerja di rumah, dan load saya memang tidak tinggi, saya sengaja tidak terlalu banyak mencari banyak klien ya. Yang penting rezekinya tetap terjaga. Oke. Anyway, ini Anda bisa download summary materi ini ya teman-teman ya, secara gratis di link yang saya cantumkan dalam deskripsi video ini ya. Anda bisa mendapatkan summary 20 buku bisnis yang amazing ya, termasuk buku For Our Work Week ini ya. Anda bisa download materi PowerPoint-nya ini, bisa Anda pelajari sendiri. Oke, ini sekilas mengenai saya ya, mungkin sudah ada yang kenal, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan manajemen. Saya sekolah di Amerika, saya juga menulis 12 buku. Ini buku-buku saya ya, covernya bagus-bagus, Anda bisa googling buku Yodiya Antareksa. Kalau Anda mau mendapatkan buku saya, Anda googling aja. Diketik buku Yodiya Antareksa, nanti muncul semua buku-buku saya. Oke. Ya, mari kita teruskan ya teman-teman ya. Jadi intinya dalam bukunya ini Ferriss menuliskan bahwa kita bisa tetap meraih income yang melimpah dan produktivitas yang optimal hanya dengan bekerja 4 jam selama seminggu ya. Ini mungkin sangat ekstrim ya. Kalau menurut saya mungkin 4 jam per hari. Ya, cukup kerja itu 4 jam per hari. Secara normal kita ini bekerja kurang lebih antara 35 sampai 40 jam per minggu. Itu pun kadang penghasilan atau upah yang didapat kurang begitu memuaskan ya. Anda rata-rata emang kerja itu tiap hari 7 jam ya, dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, istirahatnya 1 jam, itu 7 jam. 7 kali 5 ya 35 jam minimal. Kalau Anda lembur sampai jam 6, bisa 40 jam. Atau bahkan seringkali orang kerja sehari 10 jam ya, rata-rata 10 jam ya, berangkat jam 8, pulangnya jam 6, selesainya itu kan 10 jam. 10 kali 5, 50 jam. Kalau di Amerika, di Jepang itu kadang-kadang ekstrem 80 jam per minggu, jadi kerjanya dari jam 9 sampai jam 9 malam. Berangkat jam 9 pagi, pulangnya baru jam 10 malam.
yaitu 12 jam kali 5 itu ekstrim, itu kadang-kadang orang stres dan sakit gitu ya, karena kerjanya terlalu ekstrim ya. Jadi, nah sayangnya kadang-kadang Anda sudah lembur, sudah berdarah-darah, termehek-mehek, tapi penghasilan Anda juga tidak sebanding dengan durasi kerja Anda. Itu kan sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Saya dulu pernah kerja sebelum jadi konsultan manajemen, saya punya usaha sendiri ya. Perusahaan saya sendiri ya, konsultan manajemen, ownernya adalah saya sendiri. Jadi jam kerja saya ya bebas. Dulu saya sempat kerja ya di perusahaan konsultan juga sebagai karyawan ya. Yaitu berangkatnya pagi, pulangnya malam. Penghasilannya juga tidak begitu banyak gitu teman-teman. Ya. Jadi kurang maknyus. Oke. Nah ini ya, jadi pada sisi lain ada orang yang kerjanya pendek tapi penghasilannya bahkan 10 kali lipat atau lebih dari kebanyakan orang. Itu kan amazing ya. Kayak saya kerja hanya 4 jam tiap hari, jadi selama seminggu saya kerja hanya 20 jam, tapi mungkin penghasilannya lebih tinggi dari kebanyakan orang gitu ya. Nah ini 5 pilihan menjalani 4 hour work week ya menurut Tim Ferriss ya. Ini gambarnya keren ya, gambar kantinnya keren ya. Ini kantin sebuah perusahaan di luar negeri ya. Di Jakarta banyak juga kantornya yang desain interiornya seperti ini sekarang. Kayak kafe gitu ya, keren ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kantor Anda seperti ini juga ya, kantinnya ya. Tidak seperti Amigos, kafe Amigos agak minggir got sedikit ya. Makanya di pinggiran kaki 5 gitu kan banyak orang-orang kerja di gedung bertingkat di Jakarta, tapi kalau makan siang kerjanya di pinggir got gitu ya. Atau di warung-warung kaki 5 itu. Amigos, agak minggir got sedikit gitu ya. 5 pilihan ya, yang pilihan pertama high paid skill and job ya. Jadi Anda menjalani pekerjaan yang memang skillnya itu dibayar mahal sehingga Anda someday bisa membeli Alphard ya. Mudah-mudahan amin ya. Seperti yang di depan Anda ini mobilnya Alphard ya, keren ya. Mudah-mudahan Anda someday bisa membeli mobil ini ya, amin ya. Jadi menurut Tim Ferriss orang yang bisa kerja 4 jam per minggu namun penghasilannya melimpah adalah karena mereka mampu menemukan high paid skills atau high value added jobs ya. Anda ngopi-ngopi tapi hasilnya banyak. Ya, jadi high value job ini adalah yang durasinya pendek namun hasilnya cetar membahana. Contohnya ini teman-teman ya, public speaker atau trainer ya, teman-teman saya banyak yang jadi trainer, fee-nya memang ini ekstrim ya, kalau teman-teman saya paling 20 juta per hari ya. Jadi ya maknyus juga ya, dia kerja sehari sama dengan gaji Anda sebulan mungkin ya. Jadi saya juga sering ngasih training, honor training saya juga sehari rata-rata antara 15 sampai 20 juta per hari ya. Jadi saya kerja sehari bisa dapat penghasilan sampai 20 juta. Itu kan syukur alhamdulillah. Teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Yang trainer-trainer hebat itu. Jadi kerjanya sehari tapi penghasilannya sama dengan gaji manajer sebulan. Ya. Contoh lainnya jadi fotografer yang sudah mapan, sudah pengalaman itu seringkali bayarannya sangat mahal ya, 40 juta per wedding fotografer ya, 40 juta per paket ya. Banyak itu orang-orang yang upahnya 40 juta. Nah ini kan kalau Anda bisa jadi fotografer pernikahan yang andal juga Anda bisa kaya raya. Atau menjadi programmer, software developer itu bayarannya mahal juga. Ya. Atau menjadi ini ya trader gitu ya, ini yang paling banyak diminati orang ya, karena tidak perlu ilmu, tidak perlu macam-macam, cuman memang ada survei yang menunjukkan tingkat success rate-nya 10% ya. Jadi kalau ada 10 orang trader yang berhasil hanya 1 teman-teman, yang gagal itu 9. Jadi kalau Anda jadi trader itu kemungkinan besar Anda juga akan gagal. Kalaupun nggak gagal ya struggle gitu ya. Bahkan banyak yang rugi ya, sampai ratusan juta ya, trading forex gitu ya. Karena tidak mudah menjadi trader itu, psikologi Anda harus sangat strong. Oke. Atau menjadi konsultan manajemen ya, seperti saya ya.
Mudah-mudahan Anda juga someday bisa menjadi konsultan marketing atau konsultan manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, kayak saya manajemen SDM. Ya intinya adalah kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan bayaran super mahal meski durasinya kerjanya sangat pendek. Bayaran per jamnya menjadi sangat tinggi dan bisa lebih banyak dibanding gaji sebulan karyawan biasa. Ya ini saya kebetulan mengalaminya. Ya. Bagaimana cara mendapatkan high paid job ya supaya Anda tidak menjadi budak korporat gitu ya, corporate slave gitu ya, budak korporat Anda dituding ini sama ibu-ibu di depan Anda ini, dioco-oco gitu ya. Bagaimana supaya Anda keluar dari jebakan corporate slave gitu ya. Ya ini ya, Anda ahli dalam bidang tersebut ya. Saya seorang konsultan manajemen, saya sekolahnya S2, saya banyak baca buku, saya banyak belajar, ikut banyak training gitu ya. Jadi saya ahli dalam bidang saya. Atau bayaran tinggi ya, kerjaan sebagai trainer atau sebagai konsultan manajemen. Tadi saya sebutkan bayarannya memang sangat maknyus ya, sangat premium ya. Nah ini yang penting ya, personal branding ya. Saya berhasil karena saya juga punya blog yang terkenal, jadi saya jualannya melalui blog. Ada beberapa teman saya yang mencoba menjadi konsultan, menjadi trainer, tapi tidak bisa jualan, tidak bisa branding. Jadi tidak punya klien, akhirnya kembali kerja ya, karena dia tidak punya penghasilan. Jadi ini penting teman-teman ya, Anda di era digital harus punya online personal branding yang kuat. Nah pilihan kedua adalah menjadi, ini teman-teman ya, menjadi punya autopilot bisnis ya. Jadi kalau Anda punya bisnis yang bersifat autopilot, artinya semua sistem sudah bisa jalan tanpa kehadiran diri kita, sistem sudah bisa bersifat otomatis dan bisa berjalan dengan sendirinya. Ini juga maknyus ya. Andanya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan ketika Anda traveling gitu ya, karena sudah autopilot. Jadi punya sistem kerja yang baik, sehingga tanpa kehadiran kita pun tetap jalan. Anda bisa monitor hanya dengan aplikasi gitu ya. Tim kerjanya sudah terbangun, Anda punya karyawan, punya staf yang bisa membantu Anda. Ya, saya punya teman yang punya perusahaan software, dianya sering jalan-jalan ke Jepang, ke Korea. Kenapa dia bisa jalan-jalan? Karena perusahaan softwarenya sudah jalan sendiri, sudah ada manajernya, sudah ada timnya. Ya ini ya bisa berupa tata kerja atau oleh tim bisnis kita ya, bisa ada teknologi aplikasinya, ada teknologi digital yang serba memudahkan pelaksanaan jalannya bisnis kita. Kemudian pilihan ketiga adalah royalty income ya, Anda punya income yang mengalir terus ya, jadi intinya Anda punya royalty ya, nulis buku gitu ya. Jadi meskipun Anda sudah tidak lagi kerja, bisa tetap dapat penghasilan dari royalty yang buku yang kita publish gitu ya. Atau passive income ya, pilihan keempat ya, Anda punya rumah kontrakan, punya kos-kosan 10 kamar. Itu kan Andanya nggak kerja ya, 10 kamar misalnya satu kamar 1 juta aja, Anda kan setiap bulan dapat penghasilan 10 juta. Padahal Andanya cuman rebahan gitu ya. Sepupu saya, ya saya punya sepupu seorang perempuan di Surabaya, dia punya kamar kos 30 gitu ya. Disewakan 1 bulan 1 juta, jadi dia tiap bulan dapat 30 juta sepupu saya ini. Padahal dianya tidak kerja full ya, dia hanya ngontrol seminggu sekali, ngecek sama ibu yang ngelola kos, dia hire orang yang mengelola kos, kosnya perempuan semua ya. Jadi kosnya bersih, rapi, tidak boleh ada kerusuhan gitu ya. Itu maknyus teman-teman ya, kalau Anda punya ruko, punya kos yang lakukan disewa, punya apartemen yang disewa itu maknyus. Ya, ini ya puluhan ruko yang disewakan atau puluhan kamar kos. Atau tadi dividen juga ya, Anda punya dividen, punya saham Bank BRI, Bank Mandiri itu dividennya sekitar 5% per tahun. Kalau Anda punya saham nilainya 1 miliar ya Anda kan dapat 50 juta teman-teman ya. 50 juta per tahun dari Bank Mandiri atau Bank BRI. Ya, nah itu ya, jadi teman-teman ya, kalau Anda
mau menjalani 4-hour work week itu pilihannya yang pertama tadi happy job atau punya autopilot atau royalty, passive income, dan smart investing. Yang sering adalah orangnya punya penghasilan tinggi di nomor 1, kemudian uangnya dibelikan kos-kosan atau kemudian diinvestasikan. Jadi orang itu punya penghasilan 3 dari nomor 1, nomor 4, sama nomor 5. Punya kos-kosan yang disewakan, investasinya menghasilkan, punya dividen, dianya kerjanya high paid job. Itu yang sering terjadi. Banyak lawyer atau notaris yang kaya raya itu, dokter spesialis yang kaya raya, dia punya banyak ruko, investasinya di mana-mana. Nah, semoga Anda bisa menjalani salah satunya ya, atau bahkan salah tiganya ya. Anda bisa melakukan yang nomor 1, atau bahkan nomor 2, atau nomor 2, nomor 4, nomor 5. Ya, tiga-tiganya Anda jalani sehingga Anda bisa membeli mobil bagus ini ya. Amin. Oke? Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa keluar dari jebakan corporate slave, budak korporat. Anda bisa menekuni salah satu dari 5 pilihan ini, atau 3 gitu ya. Saya sarankan Anda melakukan nomor 2, nomor 4, nomor 5 gitu ya. Kayak saya kebetulan menjalani nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Jadi penghasilannya melimpah sehingga sambil kita bisa membeli rumah impian kita ya, rumah makin mahal atau mobil impian kita. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses, penuh kemuliaan.